Halo guys, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Jaran Goyang. Selamat menonton. Film ini dibuka pada suatu malam dengan pertunjukan tarian yang dipimpin oleh Bisrintil. Lalu setelah itu datanglah makhluk halus berwujud kuda hitam guys. Ternyata kuda itu datang untuk meminta tumbal kepada Bisrintil. Namun Bisrintil menolaknya dan malah mengembalikan ajian jaran goyang kepada kuda hitam itu. Dan film pun dimulai. Masalah dan dosaku sayang. Scene pun beralih kepada seorang gadis bernama Elena. Ternyata dari tadi Elena diam-diam diperhatikan oleh tukang kebunnya yang bernama Dirga. Dirga ini sudah lama naksir kepada Elena guys. Namun Dirga begitu kecewa setelah mengetahui bahwa Elena sudah punya pacar. Malam harinya, Robert datang ke rumah Elena, tapi dari arah belakang ia dipukul oleh Dirga hingga tewas. Dirga yang marah pun mengambil cincin yang akan diberikan oleh Elena. Lalu Dirga segera membuang mayat Robert dan menguburnya. Keesokan harinya, Elena menemui adiknya yang bernama Tania. Ia menanyakan Robert, namun Tania tidak tahu. Di jalan, Tania dikejutkan oleh sosok kuda hitam yang lewat. Lalu seketika Tania teringat oleh mimpinya. Ketika hendak balik ke mobil, tanpa sengaja ia menginjak tapal kuda dan segera membuangnya. Mereka berdua terkejut ketika tapal kuda yang dibuang tadi ternyata sudah ada di dalam mobil. Malam harinya, Tania menaruh tapal kuda itu di kamar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar guys. Lalu Tania pun melihat jejak kaki. Lalu ia pun dikejutkan oleh foto yang jatuh sendiri. Tania segera berlari ke lantai atas untuk menemui kakaknya. Dirga yang melihat foto terjatuh segera mengambilnya. Lalu ketika melihat foto Elena, Dirga membayangkan seandainya Elena menjadi pacarnya. Keesokan harinya, Elena begitu khawatir karena pacarnya tidak ada kabar sama sekali. Lalu masuklah Dirga ke kamar Elena dengan membawakan segelas kopi. Elena marah karena Dirga masuk kamarnya tanpa permisi. Ia malah menyiram kopi ke mukanya Dirga. Dirga berteriak kesakitan. Lalu ibu Elena datang. Ibunya berkata agar Elena tidak bersikap seperti itu kepada Dirga. Di luar rumah, Dirga memberikan cincin kepada Elena yang dibawa Robert waktu itu. Dirga berharap agar Elena mau menerima cincin itu. Elena mau menerima cincin itu, asalkan Dirga berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Tak lama, Dirga dengan perasaan kecewa meminta izin kepada Bu Davina untuk mengizinkannya pulang kampung. Sesampainya di kampung, Dirga pun menemui bibinya yang bernama Bisrintil. Dirga lalu meminta ilmu pengasihan kepada Bisrintil. Dirga menjelaskan bahwa ia sudah dihina oleh gadis yang dicintainya. Bisrintil menolak karena takut disalahgunakan oleh Dirga.
Lalu tanpa pikir panjang, Dirga segera mengambil pedang di dinding dan mengancam akan bunuh diri. Dengan berat hati, Bisrintil pun mengabulkan permintaan Dirga. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Dirga. Di antaranya adalah di malam hari Dirga harus mencari 7 rumput yang ada di makam keramat. Lalu setelah bersusah payah, Dirga berhasil mengambil 7 rumput itu. Di rumah, Tania bertanya-tanya dari mana Dirga bisa membelikan kakaknya cincin semahal itu. Lalu Sin pun beralih ke Bisrintil yang membacakan mantra dan Dirga diminta untuk bersemedi. Sin pun beralih kepada Tania yang membuka pintu depan. Di luar, Tania melihat Robert berjalan. Lalu ia pun mencarinya, namun tidak ada. Dari arah belakang, tiba-tiba saja rambutnya Tania ditarik oleh makhluk halus dan Tania membuang cincin itu. Lalu Bisrintil meminta Dirga untuk ke petilasan Gunung Blawong. Bisrintil berpesan kepada Dirga bahwa syarat ini sangat berat. Dirga harus membawa cemeti dan sesajen untuk makhluk bernama Kuda Blawong. Tak lupa, Dirga harus menanam rambut Elena di sekitar petilasan. Dirga segera berangkat. Sesampainya di sana, ia segera membaca mantra, dan tiba-tiba makhluk itu pun muncul, dan Dirga berhasil juga mendapatkan ajian dari Kuda Blawong. Upet-upetku, bet sabetke gunung gugur, bet sabetke lemah bengkak, bet sabetke ombak gede sirep. Cep sido edan, tak jaluk tekomu koyo wong edan, elingo marang ingsun. Keesokan harinya, Bu Davina bertanya kepada Tania, mengapa Elena kali ini sering menanyakan Dirga. Tania menjawab tidak tahu apa-apa tentang kakaknya. Saat Dirga baru kembali dari kampung, Elena dengan senang hati menyambutnya. Ketika Elena memeluk Dirga, ibunya pun datang. Bu Davina pun marah dan mengusir Dirga. Melihat Dirga pergi, Elena menangis dan sedih sekali. Lalu malam harinya Elena keluar dan mencari Dirga. Dirga saat itu sedang berada di kafe. Elena pun datang menemui Dirga. Elena yang sudah dipengaruhi oleh ajian jaran goyang saat ini sangat tergila-gila kepada Dirga. Esok harinya, Dirga mengajak Elena untuk pergi ke kampungnya. Elena mau asalkan bersama Dirga. Dirga lalu memperkenalkan Elena kepada Bisrintil. Melihat Bisrintil seorang guru menari, Elena meminta untuk diajarkan menari kepada Bisrintil. Lalu ketika hendak pulang, mereka diganggu oleh makhluk halus guys, yang ternyata makhluk itu adalah arwah dari Robert. Sesampainya kembali di rumah Elena, ia pun memberikan Dirga rumah, mobil, pokoknya apapun yang Elena punya, asalkan Dirga mau tinggal bersamanya. Dan Dirga berjanji tidak akan meninggalkan Elena. Malam harinya, diam-diam Dirga memperhatikan foto Tania. Ternyata Dirga juga menyukai Tania. Lalu Dirga kembali menabuh gendang dan membaca ajian jaran goyang itu lagi. Malam itu juga Tania kesurupan. Lalu ia pun menelpon Dirga. Saat Elena sedang ada tugas di luar kota, Dirga datang untuk menemui Tania. Tania yang sudah kesurupan lalu meminta kepada Dirga untuk menjadi pacarnya. Lalu Tania segera memberikan semua perhiasannya kepada Dirga, asalkan Dirga mau menjadi miliknya. Lalu Sin kembali kepada Elena. Ternyata Elena positif hamil. Saat Elena kembali ke rumah, ia malah menemui Dirga sedang bermesraan dengan adiknya. Mereka pun jadi ribut. Tiba-tiba Elena kerasukan arwahnya Robert dan mencekik lehernya Dirga. Di scene lain,
Tania berteriak histeris sampai harus ditenangkan oleh ibunya. Lalu Elena yang positif hamil meminta Dirga untuk menikahinya. Di kamar, Elena kembali diganggu oleh hantu Robert. Dirga meminta uang 100 juta kepada Elena. Elena mau memberikan uang dan apapun yang diminta Dirga, asalkan Dirga segera menikahinya. Karena semakin hari kandungannya Elena semakin membesar. Dirga pun marah, lalu mereka berdua bertengkar hingga Dirga mencekik leher Elena hingga tewas. Dirga pun ketakutan hingga ia pergi begitu saja dan mayat Elena ditemukan oleh pembantunya. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah itu. Esoknya Elena pun segera dimakamkan. Setelah kejadian itu, Dirga malah asik berduaan dengan Tania tanpa merasa bersalah sama sekali. Tak lama setelah itu, Tania kerasukan arwah Elena yang membuat Dirga ketakutan. Dirga segera pulang dan menemui Bisrintil dan menceritakan semua kejadian tersebut. Bisrintil pun sangat kecewa dan meminta Dirga untuk mengakhiri semuanya. Bisrintil juga menyesal telah memberikan ajian jaran goyang kepada Dirga. Keesokan harinya Bisrintil pergi untuk berziarah ke makamnya Elena. Sesampainya di sana ada Ibu Davina. Bisrintil lalu memperkenalkan diri kepada Bu Davina. Lalu Bisrintil bertanya kepada Bu Davina, siapakah ayah kandung dari Elena? Mendengar semua cerita dari Bu Davina, Bisrintil menjadi terpukul. Ternyata guys, sebenarnya Elena ini adalah anak kandung dari Bisrintil sendiri. Jadi dulu Bisrintil diam-diam menitipkan Elena kepada suaminya. Karena Bu Davina dulu susah untuk hamil, ia pun dengan senang hati merawat Elena seperti anak kandungnya sendiri. Tak lama kemudian Bu Davina baru bisa mengandung dan anaknya diberi nama Tania. Sesampainya di rumah, Bisrintil pun marah kepada Dirga karena ia baru mengetahui kalau Elena adalah anak kandungnya sendiri. Bisrintil meminta kepada Dirga untuk meninggalkan ilmu ajian jaran goyang tersebut. Karena Bisrintil juga tidak mau apabila suatu saat nanti Dirga menjadi celaka. Esok harinya, ada gadis yang bernama Azizah yang sedang mengantar baju jahitan ke rumah Bisrintil. Dirga pun terpesona melihat Azizah. Setelah itu, Dirga pun mengikutinya. Ternyata, Azizah bekerja sebagai penjahit dan guru ngaji di desa itu. Malam harinya, lagi-lagi Dirga membacakan ajian jaran goyang itu kepada Azizah. Malam itu kebetulan Azizah sedang mengaji di rumahnya. Pada akhirnya Dirga menjadi kesurupan sendiri. Tak lama Dirga didatangi oleh arwahnya Elena. Dirga yang ketakutan akhirnya menjadi gila hingga akhirnya ia pun tewas tertabrak mobil. Bisrintil pun sedih dan menangis. Film pun diakhiri dengan Bisrintil yang membakar cemetinya. Ia berharap agar tidak ada lagi orang yang mempelajari ilmu ajian jaran goyang dari kuda Blawong. Di akhir film, cemeti itu telah berpindah tangan ke Tania dan film pun selesai. Nah, itu dia guys, seluruh alur cerita dari film Jaran Goyang. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya.